Perseteruan panas yang terjadi antara Marissa Icha dan Medina Zain hingga kini terus berlangsung. Sebelumnya, Medina Zain telah ditetapkan oleh pihak kepolisian menjadi tersangka atas laporan Marissa Icha dengan pasal dugaan melakukan pencemaran nama baik. Tak cukup sampai di situ, Marissa Icha kembali melaporkan Medina Zain ke polisi atas dugaan penganiayaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Marissa Icha membantah jika dirinya telah melakukan pemukulan terhadap Medina Zain. Marissa Icha pun mendatangi Polda Metro Jaya pada hari Senin 17 Januari 2022 untuk diperiksa terkait laporannya terhadap Medina Zain atas dugaan laporan palsu. Menurutnya, jika tidak melaporkan Medina Zain, itu sama saja membenarkan tuduhan Medina Zain. Marissa Icha selaku pelapor mengaku lega usai menjalani pemeriksaan, apalagi saat melihat rekaman CCTV yang menurutnya sama sekali tidak melakukan penganiayaan seperti yang dikatakan oleh Medina Zain. Hari ini ke Polda pertama memenuhi panggilan penyidik kaitan laporannya Icha atas laporan polisi yang dibuat tanggal 28 Desember yang mana terlapornya adalah Mbak MZ lagi, yang mana laporan itu atas tindakan Mbak MZ melaporkan Mbak Icha di Polres Jakarta Selatan kaitan penganiayaan. Jadi kita melaporkan laporan palsu berikut dengan pencemaran nama baik dan fitnahnya. Ada berapa pertanyaan di dalam? Tadi hanya satu pertanyaan aja, dua pertanyaan kaitan dengan memperlihatkan CCTV. Tapi alhamdulillah tadi udah dilihatkan CCTV-nya di sini. Kan aku yakin dan aku selalu nanya sama Bang Ramzi, Bang aku ada nyentuh apa enggak? Bang Ramzi selalu bilang enggak, kamu enggak ada nyentuh sama sekali. Dan dengan adanya hari ini diperlihatkan CCTV, aku yakin dan alhamdulillah sudah lega gitu. Karena dari CCTV aku lihat baik-baik, aku detail, sama sekali aku nggak ada menyentuh gitu. Jadi jelas kaget ya kok tidak menyentuh, dibilang sininya dia di visum sampai kakinya biru-biru, aku juga nggak tahu kenapa. Terus kedua, tadi juga sebagai laporannya Mbak Emma, aku kan sebagai saksi. Kemarin sebenarnya sudah diperiksa, hari ini ada diperbaiki ya Bang ya? Iya. Ada revisi sedikit. Akhirnya sudah selesai direvisi, ditanda tangan yang laporan Mbak Emma terkait melaporkan Tiara Marlin. Kronologinya terjadi cekcok di telepon, terus Mbak MZ mengajak saya ke Polda malam-malam jam 22, saya nggak bisa. Akhirnya saya bilang pertemuannya besok aja jam 3 di Polda, jam 3 siang. Akhirnya kita bertemu. Sebenarnya mediasi yang dibuat diri dia sendiri, yang seharusnya di mana orang yang saya laporkan harusnya kan bagaimana caranya supaya saya mencabut laporan saya. Tapi ini malah terjadi keributan, bahkan dia menteriak-teriaki saya dengan bahasa kotor, bahasa yang tidak pantas, dan saya tidak menyentuh dia sama sekali. Bahkan dia jadi membuat laporan saya ke Polres Selatan dengan laporan penganiayaan. Dan di sini hari ini saya lega karena telah melihat CCTV yang diberikan dari pihak kepolisian bahwa alhamdulillah memang saya tidak ada menyentuhnya sama sekali gitu. Jadi nggak tahu kenapa kepalanya kok sampai di visum, kakinya sampai biru-biru, bahkan katanya sakit banget, saya nggak tahu. Tapi sudah memberikan surat permintaan maaf ya. Itu kaitan permintaan maaf atas laporan yang dia sudah jadi tersangka. Untuk laporan yang saat ini belum ada. Karena kan sudah 2 kali juga mediasi. Jadi ya untuk apa lagi gitu, ya udah memang berarti orangnya pingin diselesaikan dengan pihak kepolisian aja. Ya pasti kan saya juga masih punya hati lah, orang berbuat salah pasti ada etika baik, pasti lulu lah. Tapi kalau sudah kayak begini, orang minta maaf, ya ada dikasih kesempatan, buat lagi, ditambah saya difitnah lagi, bilangnya saya gebok dia, sampai kaki juga divideoin seakan-akan kakinya saya tendang, dia sampai visum, dia sampai laporkan saya di Polres Selatan demi untuk menjatuhkan saya gitu, sampai menggiring-menggiring opini-opini yang aneh-aneh mengenai perihal-perihal
yang lain, perihal donasi dan segala macam gitu. Pastinya saya pun sebagai manusia pasti geram. Saya mau mendapatkan hak saya gitu untuk mengkelarkan kepada masyarakat bahwa saya tidak salah dan saya juga tidak menyentuhnya, karena kalau saya capek, malah nanti berpikirnya bahwa laporan polisi yang mereka buat benar. Betul gitu. Jadi makanya ya saya semangat gitu. Jadi semakin semangat, orang ini malah makin parah ya gitu. Kalau kita tidak membuat laporan kembali terhadap laporan palsu, artinya yang dilakukan Mbak Ica adalah kebenaran yang disampaikan dia. Tapi kan di sini kita menyatakan bahwa Mbak Ica sama sekali tidak pernah menyentuh. Jadi itu dari saran saya untuk membuat laporan balik. Oh, yang penganiayaan hasil visumnya sekarang sudah diterima oleh Polrestabes Selatan, CCTV-nya sudah ada dan nanti kita buktikan ya mana yang benar mana yang salah ya. Oke? Ya. Abang aja yang jawab. Ya, proses hukum ini kan tentu kita akan menghargai semuanya. Jadi biarkan berjalan. Yang pasti kami akan bertanggungjawabkan itu, klien kami akan bertanggungjawabkan itu. Dan nanti kita lihat, kan dunia juga belum runtuh kok. Jadi kita lihat aja lah, mudah-mudahan. Selain serius terhadap laporannya terhadap Medina Zain, Marissa Ica juga terus melakukan perhatiannya terhadap kasus perseteruan panas yang terjadi antara Dodi Sudrajat dan Haji Faisal terkait hak perwalian gala. Langkah Dodi Sudrajat yang ingin mengajak bermain gala di kediaman Haji Faisal tanpa memberi konfirmasi terlebih dahulu banyak disorot berbagai pihak. Salah satunya Marissa Ica yang menyayangkan mengapa Dodi Sudrajat tidak memberikan konfirmasi kepada Haji Faisal terlebih dahulu. Maka seperti inilah pesan pedas dari Marissa Ica kepada Dodi Sudrajat terkait kedatangannya ke kediaman Haji Faisal untuk mengajak bermain gala tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada keluarga Haji Faisal. Oh ya, aku komunikasi sih pagi. Aku ya maksudnya amat sangat disayangkan caranya seperti itu. Memang betul kakeknya. Tapi kan selama ini Gala tidak deket. Toh waktu Vanessa dan Bibi masih ada, Gala sama keluarga pihak Pak Dodi kan juga jarang banget dijenguk. Mungkin bisa 6 bulan sekali gitu dijenguk gitu. Jadi wajar apabila kalau Gala perlu pendekatan terlebih dahulu. Jangan tiba-tiba datang bawa orang banyak mau mengambil Gala, yang dimana kan kasihan untuk jiwa psikis sang anak gitu. Jadi harapan saya kalau mau baik-baik membuat cara yang baik juga gitu, jangan sampai nantinya jadi masalah baru. Itu sih aja. Harusnya aku berharap kan sama-sama punya pengacara, kuasa hukum. Pengacara ketemu pengacara, habis itu gimana baiknya maunya klien satu sama lain. Setelah itu ketemu kekeluargaan tanpa media, itu kan kaget loh. Ada media, ada orang rame-rame, tidak ngomong terlebih dahulu kayak seakan-akan lagi lagi digerebek gitu kan, pastinya kaget. Dan si Gala kan jadinya gak mungkin juga langsung dibawa dengan orang yang saat ini sedang ya dibilang bermasalah dong, jelas sama keluarganya Pak Faisal. Pak Faisal kan saat ini sudah sabar, sudah keluarganya dibilang begini, keluarganya dibilang begitu, Fuji juga difitnah. Toh diperbaiki dulu masalah yang ada, baru nanti pelan-pelan selesaikan yang lain gitu loh. Jangan tiba-tiba kayak mana ya bahasa kasarnya, kayak nodong gitu. Emang iya betul itu kakeknya, tapi alangkah lebih baiknya caranya sesuai keprimanusiaan gitu, jangan kayak begitu. Assalamualaikum gitu dulu ya Kak. Iya, dia diobrolin aja dua pengacara maunya seperti apa. Habis itu ketemu kekeluargaan tanpa media, tanpa orang-orang yang tidak berkepentingan, yang dimana nantinya bakal malah makin recok gitu. Ya udah, akhirnya di sini pun aku kemarin kan juga lagi nggak ada, tapi langsung aku telepon papa langsung telepon balik. Memang keputusan yang diambil tidak diberikan
menurut aku putusan yang baik saat ini. Mungkin semua teman-teman netizen aja di Instagram, ya bagus nggak dikasih gitu. Atau menunggu dulu kabar bahwa siapa yang berhak? Ya itu pastinya yang pertama. Kedua pasti pengennya semua baik-baik aja. Toh berlaku ya seperti yang seharusnya gitu kan, keadaannya sedang ricuh nih. Jangan tiba-tiba langsung seakan-akan tidak ada masalah apa-apa. Diselesaikan dulu masalah-masalah kemarin, sama-sama saling minta maaf, sama-sama tabayun gitu kan. Nah, deketin nggak bisa langsung tiba-tiba langsung dibawa. Atau juga waktu sebelum masalah ini Vanessa dan Bibi masih ada juga nggak pernah dijenguk juga kan gitu. Oke? Saya sendiri juga kaget tadi dia datang sini ya. Pertama sekali kemarin kan ada janji, ada yang mau ditanyakan wartawan ke saya kan. Saya tepati janji saya jam 9 tadi kan mau sini kan. Begitu saya nyampe tadi jam setengah 9 sini, taunya ada Pak Dodi datang dengan beberapa buah mobil. Tadi saya juga kurang perhatikannya. Terus saya kaget. Nah, kok nggak konfirmasi dulu? Itu masalahnya. Makanya terjadi ya tadi agak panas sedikit, tapi nggak ada masalah lah. Perlu dibesar-besarkan. Saya berharap hanya kalau seandainya dia mau kesini saya harus konfirmasi dulu, nggak ada masalah. Berarti memang tidak ada telepon atau apa gitu? Nggak ada, mendadak aja kan, mendadak aja. Mungkin surprise itu kalau ulang tahun sih mungkin boleh-boleh saja. Tapi kalau surprise begitu kan lain lagi. Enggak. Dia tadi di dalam nggak seperti itu. Soalnya segala masih tidur. Sih kalau seandainya dia konfirmasi terlebih dahulu dengan tidak datang rombongan seperti yang tadi, bagi saya tidak ada masalah. Karena setahu saya kan dia hanya yang kakeknya kan Pak Dodi, terus istrinya, terus si Mayang kan, itulah yang keluarganya itu. Keluarga inti lah ya. Keluarga inti lah ya. Kalau dia mau datang, agar jangan terganggu pertumbuhan serigala, jangan kaget ya. Nah, ya kalau dia datang konfirmasi ke saya, tidak ada masalah. Tapi kalau datang seperti yang tadi, tentu saya bikin kaget ya. Ya, kalau ingin mempercepat menyelesaikan permasalahan ini. Itu mau saya. Tadi saya sudah sempat ngomong sama Pak Dodi tadi kan. Udahlah kita selesaikanlah ini. Saya salam ngomong. Saya paksakan salam tadi sama dia. Kan gitu ya. Kita selesaikanlah permasalahan ini. Udahlah. Untuk apa kita berlarut-larut? Itu yang akan rugi nanti kan cucu. Nah, jadi saya maunya ada solusi. Jangan hanya datang ke sini lihat gala. Bukan itu intinya. Intinya kalau persoalan yang persoalan ini diselesaikan. Nah, itu. Kalau persoalan sudah selesai, itu tidak ada apa lagi, tidak ada masalah. Ya baru clear gitu maksudnya. Iya, saya kan membuka pintu selama ini kan sudah saya sampaikan kepada wartawan. Kalau Pak Dodi mau ke sini sama keluarga, tidak ada masalah. Artinya sama keluarga inti lah ya. Tapi jangan banyak-banyak. Ya bagi saya tidak ada masalah. Tapi kalau seperti ini kejadiannya harusnya konfirmasi dulu. Nah, selanjutnya juga begitu. Kalau dia konfirmasi, Pak Haji, saya mau ke situ melihat itu, tidak ada masalah. Oh iya pastilah. Tentu semuanya itu nanti kalau seandainya keluar dari rumah itu tuh harus berbicara dulu. Saya sampaikan dulu dengan pihak pengacara saya. Soalnya dulu saya nggak mungkin karena soalnya sekarang kan sedang berada di tangan pengadilan. Ya kalau damai seharusnya cari solusi kan. Tapi mudah-mudahan sepulang dari sini tumbuh suatu inisiatif. Tadi saya berharap besar sama pengacaranya. Sepertinya saya jangkauan hati sama hati tadi sama saya dengan pengacaranya sepertinya ada nyambung. Ada chemistry ya? Ada chemistry antara saya dengan pengacaranya. Mudah-mudahan pengacaranya ini tumbuh suatu niat baik. Nah, walaupun saya baru sekali ini ketemu sama dia, sepertinya kami sudah ada kontak batin. Mudah-mudahan dia bisa berbuat sesuatu yang bisa menyelesaikan persoalan ini sehingga tidak berlarut-larut. Membuka terus kalau saya sih kapan saja. Artinya ada masalah. Sejak dulu kan udah saya bilang kalau Pak Dodi datang ke saya ke toko saya mau ngomong empat mata di toko saya buka pintu, tidak ada masalah. Tapi pertemuan tadi mediasi nggak sih? Iyalah kalau nggak ada bagaimana ya, mungkin saya pergi atau umpamanya ikutlah maksudnya. Ada yang menemani, ada yang mendamping. Kalau nggak ada ya makanya kita cari waktunya, kita sempat nggak? Kalau nggak sempat kita ya gimana? Kan segala ini persoalannya kan kalau dia berada di lingkung orang lain yang asing dia akan rewel dan itu akan mengganggu secara psikologis. Ya psikologinya mengganggu. Jadi kita nggak bisa serta-merta menyerahkan walaupun itu orang dekatnya. Kalau dia nggak kenal kita nggak bisa serta-merta menyerahkan. Harus kita kenal nggak dia, mau nggak dia. Butuh adaptasi. Iya butuh adaptasi dulu. Kalau soal itu mungkin menunggu keputusan pengadilan ya. Menunggu keputusan pengadilan. Jadi bagaimana nanti keputusan pengadilan kita lihatlah.
Sebenarnya waktunya kan nggak begitu lama ya. Katakanlah 3 atau 4 bulan lagi ya. Nah, itu perkiraan saya. Bagaimana nanti, mudah-mudahan di dalam 3-4 bulan ini kepala itu sama-sama dingin dan ada keputusan, ada solusi terbaik. Dan kemudian kami akan tentu kepada siapa hak perwalian, kemudian tentu mengasuh secara berdua, ya berdua, ada masalah. Paling 3 bulan 4 bulan. Jadi saya berharap juga adalah kesabaran di antara kami. Kalau sudah ada hak perwalian udah jelas, nggak ada rasa takut. Nggak ada rasa takut. Kalau untuk saat ini masih ada rasa takut? Iya. Kenapa rasa takut? Kan kita bisa berpikir hal-hal yang di luar nalar kita ya kadang-kadang ya. Nah, tapi belum tentu akan terjadi. Nah, tapi namun sugesti kita kan bisa bermacam-macam. Jadi saya hanya beranggapan baik kepada Pak Dodi sekarang, bahwa kedatangan dia tadi dengan dia tidak bertemu dengan cucunya, setelah saya sampaikan nanti takutnya dia nggak begitu kenal, terganggu perkembangannya, lebih baik kalau nggak perlu banget nggak usah lah Pak Dodi menerima. Jadi menurut saya sih mungkin dia mau menerima gitu maksud saya. Jadi mungkin dia hanya akan berjuang lewat pengadilan. Tapi nanti terbuka ya Pak, ketika nanti pengadilan sudah menetapkan itu jatuh kepada Pak Faisal, pihak sana mau ke sini, Bapak menerima dengan kalau sudah ada putusan ya, ke pengadilan ke saya telepon Pak Dodi itu agar dia sering-sering sini. Oke.